Lo lebih baik pilih Brio atau pilih Agya gitu? Ini ngomongin LCGC gitu ya. Model mah jujur, gue lebih pilih Honda lah. Nggak munafik gue lebih pilih Honda. Tipikal mesin, kalau gue ya, gue sebenarnya lebih suka tipikal mesin 3 silinder kalau gue. Lu sukanya yang model kayak gimana? Perkara mesinnya, transmisi segala macam, itu kembali lagi ke apa? Cara perawatan kita. Makanya gue nggak pernah bosan-bosan bilangin, jangan pelit sama mobil. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman, kita akan membahas bersama Om Rangga, masih dengan Om Rangga nih, di part selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman rasanya perlu juga menonton part sebelumnya, membahas Daihatsu Luxio. Nah ini thumbnailnya dicantuman nih, kalian bisa tonton juga. Nah untuk konten kali ini, Om, jadi apa namanya, kemarin-kemarin nih gue sempat ngebahas Toyota Agya nih Om, dan itu kayaknya cukup ramai tuh penontonnya. Agya yang model baru apa yang model lama nih? Yang baru. Oke. Yang baru Om. Nah dalam hal ini mobil RCGC gitu ya. Oke. Nah, itu gue comparein pembahasan itu sama narsum gue yang sebelumnya dengan Honda Brio. Secara kan mungkin kompetitornya kan Honda dan Toyota, Brio dan Agya gitu Om ya. Nah itu dari komen-komen terakhir kayaknya seru nih untuk dibahas kembali gitu dengan narsum yang berbeda, yaitu Om Rangga gitu. Siap. Nah apa namanya, gue nggak ngerti ya secara penjualan, gue nggak tahu angka pastinya ya. Mohon koreksi kalau ada ralat gitu ya. Kayaknya Brio unggul gitu ketimbang si Toyota Agya gitu ya. Tapi dari narsum gue yang sebelumnya ngebahas Agyanya dia, itu secara fitur dia menjelaskan, Om nih sebenarnya speknya jauh loh, ngomongin interior bla 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 dijelasin gitu. Ini bicara interior gitu ya, nggak ke mesin gitu ya. Nah dia juga bilang kalau menurut lo Agya kelemahannya apa sama kalau di compare sama Brio? Ya memang sih Om, bicara mesin Agya 3 silinder, si Brio udah 4 silinder. Itu udah nggak bohong, no debat deh. Getarannya cukup berasa kayak dia bilang. Nah kalau gue main mobilnya belum lama, gue belum begitu ngerasain itu getaran Om. Serius, jujur aja gue main mobil belum begitu lama. Secara Daihatsu Ceria aka Ningsih itu 3 silinder yang getarannya menurut gue asik-asik aja malah. Jadi ketika gue nyobainnya narsum gue kemarin, Mario kalau nggak salah tuh, itu sih Om paling di situ. Mungkin gara-gara ini kali ya penjualannya si Agya kalah sama penjualannya si Brio. Jadi kita mau bahas itu Om. Siap. Nah boleh deh, lo mau dari mana dulu ngomongnya? Boleh berkomentar nggak? Gue langsung nanggepin masalah silinder dulu Om. Oke. Sebenarnya yang gue tahu ya, 3 silinder dan 4 silinder itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya Om. Oh gitu. Ya, menurut gue yang gue tahu ya. Kalau kita bicara untuk trek panjang, lari udah kecepatan tinggi di tol lah kita bicara gitu ya. Memang 4 silinder napasnya pasti lebih ada, 4 silinder napasnya lebih ada, dan dia pasti lebih apa namanya, lebih enteng lah larinya gitu. Terlepas transmisinya apa ya, terlepas transmisinya CVT atau AT, terlepas itu ya. Tapi kalau manual otomatis, yang penting silinder aja bicaranya ya, dengan cc yang sama, cc mesin yang sama. Tapi kalau 3 silinder Om, untuk tanjakan, untuk tarikan awal, perkotaan, stop and go, dia lebih enak Om. Gitu ya. 3 silinder tuh tenaga bawahnya lebih ada. Jadi kasarnya gini, lu nah kayak waktu itu gue bilang di video sebelumnya, kita tuh kalau mau beli mobil kita harus tahu dulu nih peruntukannya untuk apa, di mana, ya kan? Untuk apa, di mana, dan keseharian kita tuh lalu lalangnya di apa ya, jenis medan jalannya kayak apa gitu ya. Lu sering keluar kota apa? Nah, kalau bicara seringnya lu tol, kalau menurut gua pilihlah 4 silinder. Tapi kalau bicaranya seringnya dalam kota, banyak jalanan yang mungkin misalnya daerah-daerah gitu ya. Misalnya kayak daerah Bogor Puncak atau ke Sukabumi atau Cianjur gitu ya. Itu kan banyak tanjakan tuh. Nah, itu 3 silinder sih oke. Dan stop and go juga kalau macet menurut gua lebih enak stop and go. Dan kalau masalah getaran kan Om,
nggak terlalu, gue rasa getarannya nggak kayak kita di dalam bemo kali, ya kan nggak kayak kita di dalam bemo kan, gitu kan kasarnya. Mobil sekarang udah canggih lah, maksudnya engine mountingnya semua udah lebih bagus lah ya, jadi nggak kayak bemo lah intinya gitu ya. Jadi getarannya pun masih bisa toleransi gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan 4 silinder sama 3 silinder tuh kalau menurut gue gitu. Intinya sih itu ya. Terus kalau misalnya bicara tadi lu ngomong masalah Brio, sepertinya lebih laku dibanding Agya, memang bener sih. Karena kenapa? Gue ada temen di Toyota, ada temen di Honda juga. Memang Toyota itu punya masalah untuk bisa ngalahin pangsa pasar Brio, Om. Oh gitu ya? Karena clear. Karena kenapa? Brio itu bener-bener laku keras, Om. Dia kan dapat best mobil apa tahun berapa tuh beberapa kali lah gitu. Best apa ya dibilangnya? LCGC City Car apalah gitu, beberapa kali lah gitu. Bicara penjualannya ya? Secara penjualan ya. Artinya apa? Dan memang sebenarnya kalau misalnya kalau dilihat-lihat gitu ya, Brio itu modelnya emang lebih cakep kan. Modelnya lebih cantik lah gitu bicara. Apalagi sekarang di Brio yang facelift sekarang grillnya udah beda. Yang tahun-tahun terakhir nih sekarang 2024 2025. Bagasi belakangnya juga kan udah mulai ada perubahan, beda sama Brio Beca. Brio Beca kan belakangnya masih yang kayak setrikaan tuh. Kagak tuh yang gua. Brio Beca udah tahun ini ya. Udah yang yang bulat ya. Sorry. Kalau Brio yang sebelum Brio Beca kan masih yang kayak setrikaan tuh. Itu kan berubah kalau nggak salah di tahun 2019 kalau nggak salah tuh ya. Jadi perubahan itu dan which is itu lebih bagus menurut gua dibanding yang model zaman dulu ya. Ditambah mukanya juga lebih bagus, walaupun mukanya jadi mirip-mirip agak kayak jadi Mobilio ya sebenarnya ya kan. Tapi sebenarnya menurut gua modelnya berhasil lah gitu, modelnya bagus dibanding dengan Agya. Nah tiba-tiba Agya bikin model facelift yang paling baru nih. Nah menurut gua model facelift yang sekarang jauh lebih baik dibanding yang dulu menurut gua. Karena kenapa? Sekarang lebih gede kan dia, posisi dan dimensinya lebih gede, bodinya lebih lancip gitu ya. Udah gitu interior dalamnya juga gue lihat lebih apa ya, dibilang futuristik juga enggak, tapi lebih bagus lah kalau menurut gue. Walaupun tetap dalam hati gue sih gue bilang lebih bagus Brio ya, secara model ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara untuk durability, bla bla, lambung lagi nih kayak awal-awal nih, durability, ATPM-nya segala macem. Ini dua-duanya ATPM-nya kuat. Indonesia tuh Toyota dan Honda mah udah no debat lah, dia kuat banget lah gitu ya. Tapi tetap kalau di otak gue, karena gue malah lebih suka Toyota sebenarnya gitu, ya. Kayaknya gue ngerasa tuh kalau pakai Toyota tuh lebih aman gitu. Gue ngerasa kalau pakai Toyota tuh kayaknya gue udah aman aja udah gitu kasarnya gitu ya. Tapi memang harus diakuin model, memang gue harus bilang Brio lebih bagus gitu sih. Terlepas dari tipenya kan trimnya macam-macam tuh ya. Ada tipe yang G, kalau Agya tuh ada yang G sama GR yang harganya hampir 250 juta tuh kan. Ada lagi kalau di Brio yang Satya ya kalau nggak salah, Satya yang setara sama G-nya Agya sama yang RS ya. Di situ juga kan ada matic manualnya sama tuh. Ada di Agya ada maticnya, ada manualnya, di Brio pun sama. Yang transmisi maticnya pun sama, dia CVT semuanya kan. Sekarang udah CVT semua, Udah gitu, ya itu dia apa namanya, banyak benar-benar head to head lah, mobil yang head to head secara dua brand kuat di Indonesia. Tinggal lu mau pilih seneng yang mana, lebih seneng yang mana, bukan pilih yang mana tapi seneng yang mana, karena harganya pun mirip-mirip sih Om. Cuman yang gua tahu nih Om ya, tapi punten ya, apa namanya, dealer-dealer Honda atau Toyota, kayaknya kalau diskon mah gedean Toyota Om. Kalau bicara dari harga OTR, gedean Toyota tuh diskon dibanding Honda tuh. Bener. Clear kok itu. Bener ya? Bener. Soalnya owner yang sebelumnya juga dia bilang diskonnya lebih besar Om gua. Soalnya kenapa? Kalau Honda tuh setahu gua karena dia udah pede banget bisa ngejual Brio, ya dia pengen margin bagus lah. Dia pengen marginnya yang setinggi mungkin kan. Iya. Ya mungkin itu juga yang bisa membuat orang bergerak. Oke, Brio modelnya bagus tapi ini lebih ekonomis nih. Mirip-mirip kok. Pakainya juga mirip-mirip kok segala macam. Ya udah gua ini dah gitu. Mungkin gitu. Tapi mungkin dia gimana caranya muter otak si Toyota ini Agya supaya bisa ngejar penjualannya minimal apple to apple sama deh, jangan sampai timpang banget. Ditambahin tuh spesifikasinya kayak engine start stop dia udah ada. Beliau belum. Sorry potong. Engine start stop tuh Agya adanya di GR atau di G? Di G udah ada. Di G udah ada. Udah ada. Gokil, gue bilang, bro, lu udah ada engine start stop nih? Brio belum ya? Nah, gue nggak tahu nih,
yang gue kan 2020. RS sekarang udah ada, Om. RS sekarang udah engine start, terus buka pintunya juga udah keyless entry. Masa sih? Udah. Yang sekarang? Yang sekarang yang RS tapi ya. Oh gitu ya? RS udah keyless entry. Belum, Om. Itu ada di... Nah, gua gak tahu deh. Coba di coba dicek. Kalau nggak salah belum dah. Tapi engine start udah. Yang RS, yang Brio. Oh, belum. Kalau si itu udah ada, Om. Oh. Gua bilang gokil, Bro. Gua bilang udah ada semua nih Om Denkus kan nih. Gue bilang gokil, jauh bener sama Brio gue. Tapi gue nggak tahu ya untuk Brio sekarang. Strategi si Toyota berarti pengen fiturnya diiniin ya supaya dia gitu bisa minimal bisa lebih ngeganggu penjualannya stabilitas Brio itu ya berarti. Bagus sih. Cuman gue nggak tahu Om ya. Ini kalau bicara modifikasi ya, mungkin lo kan suka nih misalnya mendekin mobil gitu ya. Setelah si owner sebelumnya itu bilang getaran, pas gue bilang, oh iya bener-bener agak berasa. Tapi posisinya itu udah dipendekin Om. Nah kalau udah main ceper-ceperan lebih berasa kayaknya ya Om ya. Memang bener Om, memang bener. Itu dia. Karena kenapa gini? Suspensi ya, travel suspensi itu kan ada travel suspensinya per, travel suspensi shock breaker. Kalau kaki-kaki kayak arm segala macam itu kan ngikutin ya. Kalau misalnya tinggi dia bakal gini, kalau misal pendek dia akan narik ke atas gitu kan. Nah, sebenarnya gini, pada saat ground clearance-nya diturunin dengan mendekin mobil, otomatis kan dia lebih turun Om. Pasti ban akan lebih dekat dengan fender. Artinya akan kerasa tuh getaran pasti semua. Kayak contoh misalnya kayak gini bicara ini melenceng sedikit ya. Bicara Kijang atau Innova. Baik yang diesel atau bensin sama Om. Kijang kalau misalnya dipendekin Om, Kijang kan menggerak roda belakang, dia kan pakai kopel itu bentuknya kan seperti ini kan, belakang gini kan. Pada saat tinggi dia bentuknya gini Om, segitiga. Tapi kalau misalnya dia dipendekin dia akan jadi begini. Nah, kopel itu kan berputar, ini kan berputar. Otomatis pada saat dipendekin dia akan dekat ke dek kabin kan. Nah, getaran itu pasti kerasa Om. Cuman biasanya getaran itu cuman ada di kalau kita lari antara lari 10 sampai 40 lah. 0 sampai 40 lah, bukan 10. 0 sampai 40 ke atasnya udah nggak kerasa tuh Om. Karena udah kenceng kan, udah ngelaju mobilnya. Tapi kalau bisa awal-awal getaran tuh pasti ada. Pasti lebih kerasa. Pasti lebih kerasa gitu. Karena ya itu ban lebih dekat ke fender, which is di dalam fender itu adalah kabinnya mesin. Mesin itu punya getaran, engine mounting apa juga bagus-bagusnya tetap ada getar kan gitu kan. Mungkin karena itu ya mungkin. Karena di Kijang sama di Innova pun sama begitu. Terutama di kopel ya. Di kopel penggerak dari depan ke belakangnya itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah ini ngomongin silinder nih ya, 3 silinder, 4 silinder. Kalau misal, gue cukup tercerahkan tuh tadi lo ngomong, sebenarnya tergantung peruntukan ya, karena lagi-lagi plus minusnya, masing-masing punya plus minus berarti Om ya? Oh iya. Gue pikir tuh gini Om, kalau misalnya kayak, gue clear sih. Maksud gue gini, tadinya awalnya gini, ini kalau ada pertanyaan kayak gini, lebih badak mana? 3 silinder atau 4 silinder, berarti nggak kayak gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya ditanya lebih badak mana, kalau menurut gue begini, badak mah sebenarnya kalau bicara sama-sama 1200 udah bicara 1200, transmisi sama-sama CVT, mobil city car lah, LCGC lah bicara gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara badak mana mah tergantung perawatan sih Om sebenarnya. Mirip karena akan beda misalnya ngebandingin mobil yang misalnya mobil sasis monokok dengan sasis leather frame gitu. Beda lah itu ceritanya. Tapi kalau misalnya ini kan mirip-mirip bener-bener head to head nih mobilnya kan. Sasisnya monokok semuanya, tarikan depan semuanya, matic-nya matic CVT, tergantung perawatan Om kalau menurut gua mah. Lain cerita kalau diganti pertanyaannya, lebih badak matic CVT atau yang AT? Kalau itu gua langsung jawab secepat mungkin dan sepede mungkin gua jawabnya AT. Kenapa? Karena AT mah masih pakai kopling manual dalamnya. Kalau CVT kan belt gitu kan. Ya mungkin kalau lu lebih jago lah bahas itu, ya kan? Karena CVT itu biasanya banyaknya masalah, apalagi kalau sering telat ganti oli, wah. Itu masalah tuh biasanya. Banyaknya silinder nggak menentukan. Lebih banyak silinder, 4 silinder, kurang badak tuh nggak begitu berarti. Sama aja sebenarnya Om. Lebih kayak itu, berarti setuju tuh yang lo bilang ya. Ya memang benar sih, 3 silinder secara tarikan di awal lebih enak, lebih enak dibanding 4 silinder. 4 silinder agak lebih loading lagi. Lebih loading, gitu tapi kalau udah jarak jauh dia pasti lebih enak. Napasnya lebih ada. Napasnya lebih ada. Yang gua tahu seperti itu. Oke. Nah ini apa namanya? Gua nggak tahu ya teman-teman yang beli mobil Brio, lo
apa nih alasannya ketika disandingkan dua mobil nih antara Brio dan Agya gitu Om ya. Kalau ngomongin angka penjualan, Brio lebih laku gitu. Yes, apa hanya dari sisi desain, model, hanya itu tok gitu? Apa jangan-jangan melihatnya dari karena 4 silinder? Gua nggak tahu deh. Ya apa dari silindernya, apa dari mananya? Karena kalau ngomongin bisa jadi dari diskon. Ya kan? Tapi kan Honda diskonnya kecil ya. Total lebih kalah ya. Gue bingung dah tuh. Iya nggak? Banyak faktor sebenarnya, banyak faktor. Tapi kalau misalnya gue ngelihat tipikal pembeli LCGC lah misalnya gitu. Biasanya kan pembeli LCGC itu adalah orang-orang yang first car lah bicaranya gitu ya. First car, dia punya mobil pertama, dia benar-benar pakai untuk kaki, untuk sehari-hari dia bawa dari titik A ke titik B. Nah kalau misalnya ini, kalau boleh gue coba analisa gitu ya, biasanya pembeli Brio sama Agya itu kan biasanya untuk yang varian LCGC ya, misalnya gitu, itu kan first car biasanya ya. Pembelian mobil pertama untuk mendukung keseharian lah, misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk pembeli mobil pertama biasanya yang gua tahu nih ya, baik laki-laki atau perempuan, biasanya mereka tuh mentinginnya model dulu biasanya. Iya biasanya karena kenapa? Mereka kan akan ngeliat tuh mobil dan biasanya kan kalau pembeli first car itu kan nggak semuanya bisa beli mobil secara cash ya Om ya. Ada ya juga yang leasing atau kredit gitu ya. Nah biasanya kalau misal kredit itu kan gimana caranya kita nggak boleh bosan tuh sama tuh mobil. Harus selama tenornya masih berjalan kita harus nggak boleh bosan sama tuh mobil gitu kan, sehingga model itu menjadi salah satu kriteria awal untuk memilih gitu. Bicara first car nih ya, menjadi kriteria awal untuk memilih mana yang model yang lebih disukai. Nah dalam hal ini mungkin Brio lebih berhasil untuk penetrasi modelnya gitu kan. Makanya baik kalangan laki-laki, perempuan, baik dari umuran mungkin 20 sampai 30 ke atas mungkin gitu ya, untuk first car Brio lebih diminati gitu. Walaupun si Agya sekarang sudah banyak upgrade fitur yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada, dan bahkan di Brio itu nggak ada. Ya kan ada beberapa yang seperti itu gitu kan. Tapi tetap mungkin bicara model sih Om ya. Karena ya itu tadi, mata orang mah selera mayoritas tuh nggak bisa bohong Om. Gitu kan. Kadang ya ya itu tadi ngelihatnya emang gue akuin model Brio bagus sih Om. Apalagi misalnya lu pengen modif-modif nih gitu ya. Gue juga harus akuin, sorry to say, Brio lebih bagus modifikasinya tuh lebih bagus di Brio dibanding di Agya gitu maksud gue. Walaupun Agya yang kayak Narsum lu kemarin itu modifikasinya simple tuh. Simple culture lah bahasa sekarang ya, cuman body nggak banyak berubah, main plat nomor, pendekin, ganti velg, kaca kaca film paling gitu ya. Itu aja udah cukup untuk eye catching lah gitu ya. Tapi kalau misalnya diaduin dengan Brio yang dimodifikasinya sama tipikal dengan begitu, pasti lebih kerenan Brio itu. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin itu ya, karena model itu benar-benar orang yang lebih mikirin first time gue lihat modelnya, ngena nih Brio gitu. Dia akan sedikit mengesampingkan dulu masalah transmisi lah, mesin lah, 3 silinder lah, 4 silinder. Ntar dulu dah, model dulu aja gitu kan. Gitu, walaupun bicaranya di sini diskonnya lebih kecil gitu kan. Cuman kalau misalnya orang yang bicara ngitungnya teliti, mungkin setelah model bagus, tapi ini diskonnya lebih gede, cicilan lebih murah nih. Ya ini deh, bisa juga gitu kan. Tergantung larinya kemana, karena ya itu tadi, mata mah dari awal nggak bisa dibohongin. Memang Honda tuh pinter untuk bikin model ya gitu. Tapi kayaknya jawaban lo ini menurut versi gue mewakili. Karena ini yang gue rasain 5 tahun yang lalu Om. 2020 gue pikir yang keren nih, udah simple, that's it. Gue nggak tahu tuh dia 4 silinder CVT, bahkan ke transmisi CVT. Yang penting Matic keren nih. Gue pengen Matic agak capek. Kayaknya oke deh, Brio deh. Gue ngeridit dari gue 2 tahun. Iya, itu kan kebahas. Makanya gue terwakili itu relate banget apa yang gue rasain. Ditambah iritnya juga kan sebenarnya mirip-mirip lah Om. Mirip-mirip 11-12 lah kalau menurut gue. Karena basic mesinnya 1200. Baik manual atau Matic kan CVT ya. Agya sama 1200 ya? 1200 sama. Tapi maksudnya irit lah, udah mobil irit lah gitu. Om, yang tadi lu bilang keyless itu mungkin RS, gua nggak tahu apa iya bener ya. RS? Cuman kalau yang yang Narsum gua kemarin itu kan sama Satya Om, apple to apple-nya, bukan sama yang RS. Oh iya. Gitu Om, gua baru ingat. Iya. Om, yang gue itu jangan disamain sama Om Denus RS. Oh iya, gue bilang anjir. Benar. Kalau sama yang Brio apa? Sama yang Satya Om. Yang gua udah keyless. Brio Satya masih anak kunci. Kalau yang RS tuh udah
Udah ini. Dan tapi kalau mau di-compare ke Agia-nya yang GR. Yang GR. Bener nggak? Cuman harganya Om, Agia GR. Kalau gua langsung komen harga dia. Agia GR tuh harganya 250 sekian Om. Iya, betul. Gua sorry nih ya kalau misalnya melenceng dari pembahasan, gua kalau kasih uang 250 juta disuruh beli mobil apa? Gua beli Innova Om. Gitu. Beli Innova gua. Kalau gua berapa duit? Innova second bicaranya second. Innova second, Innova diesel second lah. Innova diesel second 2,5 ya? Ya segituan lah, tahun 2013, 2014 gitu ya. Atau kalau nggak gitu gue beli R3, kalau nggak XL7 baru. XL7 baru? Ya Suzuki lah. Udah ketahuan transmisinya AT, CC lebih gede, kabin lebih gede, lebih kedap, lebih enak. Ya walaupun beda segmentasi ya, cuman maksud gue, menurut gua agak overpriced itu si Agia GR itu kalau menurut gua ya. Walaupun katanya ada perbedaan dengan yang E itu, suspensinya katanya banyak berubah. Oh gitu. Jadi antara Agia E dan Agia GR itu perbedaannya di mana sih selain di interior gitu ya. Interior kan joknya kalau yang GR itu lebih sporty, lebih bucket lah, lebih meluk joknya gitu ya. Terus speedometernya udah digital gitu-gitu kan, AC-nya udah ya hal-hal begitulah fitur-fitur di interior, dan katanya karakter suspensinya kalau yang GR itu lebih keras Om, sehingga enak dibawa untuk manuver katanya. Gitu ya? Katanya yang gue baca. Jadi perbedaannya tuh di hal-hal seperti itu, makanya itu yang membuat harga yang G sama GR itu selisihnya lumayan gitu. Katanya sih begitu. Sedangkan kalau di Brio kan yang gue tahu ya antara E Satya dan RRS itu suspensi mah sama-sama aja. Kalau interior memang di speedometer beda, head unit beda ya setahu gue gitu. Betul. Kayak gitu sih. Terus kayak jok pocong. Ya jok pocong sama udah ada headrestnya. Nah si E itu udah nggak pocong Om. Yang mana? Yang E Agia. Oh. Gitu. Udah ada engine start stop, keyless. Anjir gue bilang kalau yang lu beli Satya pocong. Worth to buy ya berarti ya benar-benar value for money. Value for money. Itu dia. Paling menangnya dia di 4 silinder loh. Mungkin. Dia ngomong gitu, oh iya apa ya gue bilang. Tapi gue perasaan getarannya nggak begitu ini amat. Gue kalau misalnya kondisi saat ini, gue akan beli Agia kali itu. Berarti setelah pengalaman menggunakan beberapa tahun ini gitu ya. Tapi benar yang lo bilang, di awal buat yang first car pasti orang mata melihat model. Benar-benar. Harus diakuin Brio modelnya memang lebih bagus. Gitu, harus akuin. Gue nggak bisa ngomong walaupun gue lebih senang Toyota, tapi gue harus bilang Honda pinter lah, penetrasinya gitu. Nah Om, ngomongin mobil LCGC CVT ya. Jadi ini LCGC ini banyak ya, Brio, Agia, Calya Sigra gitu ya. Calya Sigra nggak CVT, nggak CVT ya? AT dia. Oh berarti nggak semua LCGC itu CVT ya? Nggak, Calya Sigra tuh masih AT. Yang AT itu LCGC cuma dia doang berarti ya? Yang Matic-nya AT? Agia zaman dulu yang di bawah tahun sebelum facelift sekarang itu AT Om. Oke. Agia dan Ayla, Agia dari Toyota, Ayla dari Daihatsu. Yang sebelum facelift yang sekarang, berarti tahun 2000. Sigra, kalau Sigra temennya siapa sih? Calya Sigra dari Daihatsu, Calya dari Toyota, itu semuanya AT Om. Oh gitu. AT. Dia baru di facelift yang sekarang si Agia dan Ayla menjadi CVT. Tapi kalau Calya sama Sigranya masih AT. Oh gitu. Masih AT, yang banyak punten dipakai sama online. Itu biasa AT tuh, Matic-nya tuh. Iya. Lebih badak tuh, lebih kuat. Lebih badak tuh ya. Iya. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari sistem itu tuh karena memang kita udah beralih makin ke sini, udah canggih zamannya mungkin, jadi ya udahlah tinggalin aja yang AT gitu ya. Sebenarnya gini sih Om, kalau memang itu kuat kenapa nggak dipertahankan sih ya? Sebenarnya gini Om, yang bikin sekarang banyak ATPM lari ke CVT itu apa? CVT itu kan sebenarnya nggak jelek Om, dia punya kelebihan. Kelebihannya tuh apa CVT itu? Halus, perpindahan giginya nggak kerasa, RPM-nya pasti ada di bawah terus, mesin nggak akan ngeraung. Kenapa? Efeknya menjadi mobil lebih irit. Itu pasti Om. Itu yang dikejar itu pasti. Itu kelebihannya CVT. Nah CVT yang sering dibahas, mungkin ya grupannya banyak lah yang bahas CVT, katanya ringkih lah apa segala macam. Itu mungkin karena gini Om, perawatannya aja yang nggak bener sebenarnya gitu. Perawatan bukan nggak bener, kurang rajin lah bahasanya. Sedangkan yang namanya oli matic, filter matic itu kan wajib lah kasarnya. Jangan nunggu waktunya ganti kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya kita nyetir itu kan ada macet, ada kita ngadem di mobil dulu sebelum pulang, segala itu kan mesin jalan semua tuh kan. Nah, matic pun sama, baiknya diganti sebelum waktunya supaya apa? Kita terhindar dari biaya-biaya yang tidak seharusnya kita bayar kan gitu Om. Kita boros di depan tapi menghindari
zong di belakang kan gitu sebenarnya menurut gua ya. Jadi CVT itu bukan yang nggak bagus, dia halus, dia lebih irit, RPM-nya di bawah, perpindahan giginya nggak kerasa. Ya why not, bagus banget itu untuk bicara dalam kota. Sama, tapi kalau misalnya dibandingin sama AT, gue juga harus jujur bilang AT memang lebih kuat. Tapi jeleknya AT apa? Pindah giginya kerasa gitu kan. Udah gitu RPM-nya juga kalau misalnya mesinnya lagi kilometer udah tinggi, mesinnya akan ngeraung. Karena ya kalau AT kan kopling Om, dia bener-bener mekanikal yang kerja gitu kan. Kalau CVT kan ya gue cerita dia belt kan, kayak motor matic aja gitu kasarnya. Ya itulah yang bikin jadi halus. Jadi sebenarnya perspektifnya adalah plus minus sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya fokusnya misalnya mana yang lebih irit, CVT udah pasti. Tapi kalau mana yang lebih kuat, menurut gue tetap AT, menurut gue. Walaupun sekarang di LCGC berarti ya udah mix ya, Agya sama Brio-nya, sama Ayla di Daihatsu udah CVT, tapi Calya Sigra-nya masih AT tuh, setahu gua ya, sekarang gitu. Dan itu tidak diterapkan pada mobil Kijang ya, kalau ngomongin Toyota. Kijang Zenix CVT. Kijang Zenix ya, baru nih ya. Kijang Zenix CVT. Makanya Kijang Zenix itu bukan Kijang kalau menurut gua. Kijang itu harus sasisnya leather frame, transmisinya AT, penggerak belakang. Itu Kijang. Nah, Zenix suddenly keluar transmisinya CVT, hybrid, tarikan roda depan gitu ya. Sasisnya monokok. Wah, ini Kijang dari era yang mana gitu kan, walaupun pakainya lebih enak, gue harus akuin. Enak ya? Pakainya lebih enak, suspensi lebih enak, karena dia kan monokok itu kan mobil pasti lebih empuk Om. Monokok lebih empuk, setirnya lebih direct, nggak ada loss lah setirnya gitu, lebih direct. Apa namanya, feel berkendaranya juga lebih driver oriented lah, lebih enak gitu kan, setirnya pasti lebih enteng, gitu ya, walaupun dikompensasi dengan mungkin perawatannya harus durability-nya nggak sekuat yang yang model dulu lah gitu kasar. Dia tanjakan-tanjakan pernah lu ini Om. So far tanjakan-tanjakan kayaknya kalau misalnya tanjakan-tanjakan yang masih normal, CVT-nya Zenix sih masih oke lah ya, masih oke. Tergantung lu bawa penumpang berapa banyak juga. Nah, karena kan Zenix badannya gede tuh. Penumpangnya kan dia bisa 7 orang ya. Nah, tapi kalau misalnya 7 orang disiksa tanjakan terus sih mungkin dia akan sedikit panas ya. Beda cerita dengan AT. Kalau AT mah siksa aja Om, aman, kuat, udah terbukti lah itu mah gitu kan. Itu ngomongin Zenix berapa banding berapa kurang lebih yang udah selama pakai Om? Ini juga fun fact nih, melenceng lagi sedikit. Banyak orang kan ngomong 120, 125 gitu ya. Gua 120 dapat ya? Nah, gua nggak tahu kenapa. Gua sekarang ini kilometernya gua pakai kan udah hampir setahun nih. Juli besok setahun nih. Gue pakai sekarang kilometernya udah 4 ribuan, gue udah ke Jogja sekali. Oh ya? Udah ke Jogja sekali pulang pergi, udah Bandung beberapa kali, Jakarta mah sering lah gitu ya. Kilometernya udah 4 ribuan sekarang. Nggak tahu kenapa gue paling irit cuma bisa dapat 118. Gue nggak ngerti itu kenapa. 118. Apa kaki gue yang salah? Apa mesinnya yang salah? Gue nggak ngerti. Standaran ya? Gue lari, gue bawa mobil itu nggak pernah bejek pol-polan tuh nggak pernah Om. Memang gue akuin gue nggak pernah bejek pol karena kenapa? Gue tahu karakter CVT itu nggak bisa dibejek abis. CVT itu harus dibawanya digasnya tuh nggak boleh nguk gitu, nggak boleh. Harus diulur ya, pelan-pelan, lepas ini lagi gitu ya. Paling gue paling kenceng bawa mobil itu paling kenceng 140 paling kenceng, nggak pernah lebih. Karena kenapa? Gue tahu karakternya CVT nggak bisa digituin. Dan kalau gue gituin takutnya kenapa-napa. Masih nyicil kan tuh mobil Om. Takutnya jebol nanti gitu kan. Nggak berani gue ngambil resiko gue gitu. Ya. 118 ya? Gue nggak tahu kenapa gue cuma bisa dapat maksimum di 118. 118 ya? Soalnya itu lu ngelihat ada MID, based on MID. Pernah full to full lu? Belum pernah gue. Belum pernah. Coba. Gue berdasarkan MID aja gue. Oke. Apa karena mungkin juga karena gue dipendekin kali ya. Karena pendekin juga kan ngaruh Om. Lebih berat, mobil kan lebih. Maksudnya segitu dipendekin ya? Kan gue dipendekin itu mobil. Oh gitu ya? Pendekin, ban lebih gede, velgnya lebih lebar, mungkin itu juga jadi faktor pengaruh ya. Iya. Gitu. Tapi klaimnya dia tuh 1:24. Rata-rata orang ngomong kalau di iklan gitu ya, 120 ke atas lah. Tapi gue nggak pernah dapat segitu. Nggak pernah dapat segitu gue ya. Tapi udahlah. 118 juga. Itu juga udah gila Om. Mana ada Kijang 118 Om. Dari dulu klaimnya Kijang. Aja Brio udah 118. Iya kan. Mana ada Kijang 118. Mobil segede gitu Om. Innova Reborn aja gue paling irit 114. Paling irit itu. Itu paling irit udah.
Iya. Nggak pernah lebih dari itu. Oh, Innova Reborn 114 dapat? Diesel. Oh, diesel. Diesel. Oke. Diesel. Paling irit, gue udah paling irit itu. Tapi kalau dalam kota biasanya 110. Oke. 110 lah, 110, 111 lah. Luar kota bisa sampai 114. Gitu. Nah Om, ini kita kembali ke laptop gitu ya. Si Brio sama si Agia gitu ya. Gua sejujurnya baru tahu infonya gara-gara ketemu narsum gua kemarin ngebahas Agia gitu bahwa Agia itu menurut gua speknya udah di atas Brio untuk tipe G ya. Ngomongin Agia tipe G dengan Brio-nya berarti S-Nya kan. Dari interior dan lain sebagainya, joknya juga gitu kan. Nah lu kalau misalnya nih disuruh pilih gitu Om ya, lu lebih baik pilih Brio atau pilih Agia gitu. Ini ngomongin LCGC gitu ya. LCGC. Dengan angka harga mobil itu kurang lebih di 200 kecil nggak sih? Apa berapa ya? Kali ya kalau ngomongin RS-nya 2,5-an kali ya. Di angka segitu lah. RS sama GR di 250-an ya. Betul, 250-an ya. Kalau yang gue tahu kalau S-Satya itu udah di 200 kecil. Iya. Agia-nya itu di bawah masih 190-an setahu gue. 190. Oh iya. Jadi selisih kayak 10 jutaan gitu lah antara G Satya dengan Satya Brio gitu loh. Ya kan selisih 10 juta. Nah sebenarnya kalau misalnya lu tanya gua di head to headin kalau di sisi LCGC aja artinya Agia G dan CVT Brio Satya sebenarnya kan tadi gua udah jawab sebenarnya kalau bicara model mah jujur gua lebih pilih Honda lah, nggak munafik gua lebih pilih Honda karena memang keren lah, Honda tuh keren menurut gua gitu ya. Tapi kalau misalnya secara suka tipikal mesin kalau gue ya karena gue lebih banyak stop and go dan banyak di dalam kota, jarang-jarang lah gue keluar kota gitu sih ya. Gue sebenarnya lebih suka tipikal mesin 3 silinder kalau gue. Oh gitu ya? Untuk bicara hari-hari nih ya. Karena gue tahu hari-hari gue kemana gitu kasarnya gitu loh. Gue tahu hari-hari gue jalannya kemana. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita mau head to headin lagi nih misalnya nih ya kita langsung ke yang kasta di atasnya lagi misalnya. Apa artinya ada Agia GR dan Brio RS. Nah, kalau di sisi itu, gua akan jawabnya yang lain, Om. Oh gitu. Gua nggak akan pilih tuh dua mobil. Kalau pilihnya apa? Gua pilih yang di luar, ada lagi yang lebih kaget lu pasti. Apa tuh? Nanti boleh dicek Chery Tiggo Cross. Nah, itu kan mobil yang apa sih? Tapi kayaknya orang-orang udah tahu lah Chery sekarang apa ya. Chery Tiggo Cross juga. Kalau menurut gua orang-orang udah tahu ya. Gua nggak jualan Chery Tiggo nih ya. Gua nggak jualan Chery Tiggo. Gua jualan motor Honda. Gua bukan jualan Chery Tiggo Cross ya. Tapi kalau menurut gua dengan harga Agia GR dan Brio RS yang udah menyentuh harga 250 jutaan, gua lebih pilih Chery Tiggo Cross. Kenapa? Satu, dia modelnya udah mini SUV. Fiturnya banyak banget, udah ada advance driver assistance lah apalah. Udah sudah ada cruise control, adaptif pula. Udah ada sunroof. Ya kan? Ada sunroof. Nanti cek aja di Google tampilin layar speedometer sama head unit itu udah kayak komputer. Seriusan? Iya. Wah, gokil. Keren. Oke, memang dia dari Tiongkok ya, maksudnya Chery gitu. Tapi maksud gua dengan harga segitu, lu dapat fitur begitu, lawannya Agia GR sama Brio RS. Kalau gue sih dengan cepat ya karena gue seneng coba ya, seneng pengen tahu gitu ya. Gue kan pilih Chery Tiggo Cross. 2,5 ya? Dia ada dua tipe, setahu gue ada yang comfort sama apa kalau nggak salah tuh ya. Nah, yang 2,5-an itu yang entry levelnya tuh. Entry levelnya kalau yang atasnya tuh kalau nggak salah 280-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya. Entry levelnya tuh. Tapi tetap maksud gue, menurut gue ya zaman sekarang kalau gue sih ya gue lebih suka mobil mini SUV dibanding hatchback kalau gue. Karena kenapa? Kalau mini SUV kan kita kemana-mana tuh ngerasa lebih aman Om. Kenapa? Karena ground clearance lebih tinggi gitu ya. Walaupun sama-sama tarikan roda depan semua gitu ya. Dan dia juga CVT. Si Chery Tiggo itu CVT juga. Artinya irit udah pasti halus gitu kan. CC-nya berapa sih? 1.500. Oh, 1.500. Memang nggak head to head, sebenarnya nggak head to head ya. Sebenarnya dia tuh head to head sama Race atau Rocky atau sama Honda WRV. Honda WRV tuh head to head sama itu ya. Tapi menurut gua ngerasa gua harus bahas ini karena apa? Harga Om. Harganya.
Ini harga Brio sama Agya yang GR dan apa namanya RS itu udah 250 juta. Ini ada yang harganya 250 sekian, tapi fiturnya menurut gua canggih gitu. Walau itu yang spek terendahnya yang 2,5-an itu yang lu bilang monitor layarnya udah dapat kayak gitu. Udah. Wah, mantep dong. Canggih, mas gue nanti lihat canggih ya. Gue sih kalau misalnya ada kesempatan pengen bisa test drive pengen sih gitu ya. Cuman maksudnya karena gue nggak tahu rasa berkendaranya gimana ya. Kalau Toyota sama Honda kan kita udah apalah gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya ini nih mobil Cina nih, mobil Tiongkok nih. Kan gue belum pernah punya pengalaman ya mobil Tiongkok ya. Gitu kan. Paling ada yang listrik kan yang itu kan. Cuman maksudnya itu mah listrik, ini kan bicaranya mesin gitu ya. Listrik MG kan ya listrik is listrik, beda dengan mobil biasa. Nah, gue penasaran juga tuh, harganya sangat worth to buy, isinya, fiturnya, ya menurut gue ya dua orang tadi tuh kalah lah kalau menurut gue ya gitu sih kalau menurut gue. Gila mobil 250 juta udah ada sunroof. Oke. Kaca dibeningin dikit, bagus lah gitu. Ini gimana nih teman-teman nih? Pilih mana nih jadinya nih? Iya ini keluar dari melenceng ya. Tapi gua ada pilihan lain itu. Bicara kedekatan harga ya. Bukan masalah brand ya ini ya. Gua cuma bicara masalah value for money-nya gitu sih. Ada lagi nih yang menawarkan dengan fitur yang lebih oke. Size yang lebih besar gitu kan, harganya sama harga mirip-mirip lah gitu kan, tapi dari tetangga Tiongkok. Ini kan Jepang, ini Tiongkok, beda lewat laut dikit. Lewat laut gitu ya. Cuma gue nggak tahu ya yang dari Tiongkok ini kan banyak nih brand. Banyak banget. Parah ya, banyak. Gue sampai nggak hafal. Banyak banget. Betul. Ada yang paling baru lagi apa? Xiangpen apa lah tuh. Listrik sih, cuman maksud gue buset banyak banget om sekarang mobil-mobil Tiongkok tuh masuk ke Indonesia bener-bener nggak ada rem. Sehingga membuat si mobil Jepang ini bener-bener gue diserang bertubi-tubi ini. Gue diserang bertubi-tubi, standar harga gue udah sekian, dilawan sama harga lu yang mirip-mirip sama gue, tapi fiturnya bisa lebih. Wah, gue ngeri-ngeri sedap nih. Tinggal apa coba yang bisa ngebuktiin om? Tinggal waktu. Apa? Kekuatannya, purna jualnya, ketersediaan spare partnya. Tinggal waktu yang bisa jawab tuh om. Tapi kalau bicara beli mobil baru, yang lu masih tercover sama warranty, kegoyang nggak hati lu coba kalau kayak gitu? Betul. Ya kan, bicaranya kayak gitu. Kalau menurut gua ya gitu. Kalau bicara second, udah beda cerita. Tapi kalau bicara mobil baru masih tercover warranty, goyang hati lu tuh. Mendingan ke yang Cina dibanding yang Jepang. gitu. Kalau gua gitu ya. Gitu. Itu kalau yang mobil-mobil Cina khususnya apa namanya mobil listrik. Terakhir sih gue diskusi tuh secara angka penjualan lebih tinggi dari tahun lalu, tapi kalau dari masing-masing brand menurun tuh om, karena ya karena banyak gitu kan, brand-brand muncul baru. Kayak gini deh om, sorry potong, kayak Cherry aja, prinsipalnya namanya Cherry di Indonesia, tapi kan Cherry itu banyak om, ada Cherry ya tadi Tigo Cross, Tigo 8, Tigo Pro itu Cherry semua tuh, sama Cherry ada yang plug-in hybrid juga ada, ya jadi bisa jalan dengan bensin dan charger. Nah itu ada tuh. Ada lagi Cherry J6 yang model kayak Jimny, nanti tampilin aja yang model kayak Jimny listrik. Cherry J6 model kotak-kotak kayak Jimny baru modelnya. Tapi listrik semua full EV. Nah, itu kalau di luar negeri itu namanya iCar apa gitu. Itu tuh sub brandnya Cherry di luar. Jadi Cherry dari China bawa Cherry-nya masuk ke Indonesia, berikut dia ngajak sub brandnya dibawa semua tuh. Jadi macam-macam, tapi di Indonesia namanya semua depannya Cherry. Kalau di luar ada yang iCar apa macam-macam namanya om. Apa macam-macam deh, Jetour apa kalau nggak salah itu Cherry juga tuh kalau nggak salah gitu. Bener-bener lu dibombardir sama lu mau merek apa kasar gitu. Lu mau merek apa, lu mau teknologi apa, gue datengin. Kata si Tiongkok tuh. Ngeri emang Tiongkok tuh om. Ngeri. Tapi kalau misalnya ngomongin brand mobil nih om ya, kemarin gitu ya, ini gue juga sedikit melenceng ya. Jadi gue kemarin sempat diundang sama Hyundai nih om. Oh, gue liat IG lo ya. Jadi public speaking lo ya. Keren. Suruh isi acara talk show, ceritanya sharing tentang itu ya, apa namanya konten itu ya, konten kreator ya. Tips and trick bla 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 gitu kan. Keren. Ketemu teman-teman di Hyundai. Dan gue diajakin untuk tur ke proses pembuatan dari A sampai Z sampai akhir. Sejujurnya gue nggak ada compare ke pabrik sebelumnya sih ya.
Jadi kan gue bisa tahu ya, oh ini lebih oke nih. Ya. Karena gue diajakin ke ini, dia begini, minimal kayak 3 lah ya. Terus gue diajak ke situ. Tapi first time gue diajak ke pabrik pembuatan mobil, anjing gue bilang gokil ya. Ber-AC, adem, proper parah. Steril. Wah gokil gue bilang. Dan gimana ya, gue bilang, oh gila ya. Gue bilang mungkin kenapa dia nggak semata-mata ngeluarin brand. Memang dia di dalamnya juga dibuat seproper mungkin. Lahirlah si Ioniq 5 dan lain-lain. Dia produksinya juga bener-bener. Korea kan banyak merek yang lain juga gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sih sekarang Hyundai berani banget sih Om. Dia investasinya gila-gilaan, berani. Betul. Berani. Iya. Rasanya juga kayaknya. Jadi gitu, gue juga mikir, wah berarti mobil-mobil tua aja Korea, kayaknya gue udah kagak takut lagi nih. Iya kan? Yang mana begitu di ini dia mau ngapain lu mobil, katakanlah misalnya apa nih? Mobil MPV-nya yang jadul tuh apa? Oh ini, kayak Trajet gitu ya. Wah, gua ketemu teman-teman Honda, ada Om di Pluit ininya masukin aja, tapi ke dealer resminya dia bisa kok maintenance-nya dan lain sebagainya. Kalau misalnya part-partnya nggak ada, lu paling nanti diarahin misalnya ke mana sih di Jakarta tuh kalau yang inilah Sunter bukan Sunter, kayak Senen apa kemana. Ada kok gitu ya. Gue jadi tertarik lagi nih. Oh Hyundai ya. Dia belajar juga sih, benar juga. Karena bicaranya kalau mobil second Hyundai yang generasi awal-awal belum yang dia udah masuk ATPM resmi di Indonesia ya. Harga jualnya kan sekarang drop banget tuh. Itu yang bikin menarik sebenarnya kan. Iya, betul. Belinya harganya di bawah, betul. Efisien lah gitu ya. Nggak mahal. Terus bisa nyari-nyari kemana. Dan sekarang ATPM-nya udah bener-bener ada nih di Indonesia nih. Bisa jadi juga mereka merhatiin itu juga kan kasarnya kan. Disediakan lah spare part-nya atau misalnya gimana, atau wadahnya lah gitu. Tapi gua nggak tahu sih ya, kayak Avega, dia masih memproduksi nggak tuh? Gua nggak ngerti deh, nggak tahu gua. Tapi mungkin juga gini sih Om, mungkin ya gua nggak tahu ya. Hyundai yang dulu, ini Hyundai yang sekarang. Bisa jadi juga begitu sih Om, kayak ada dua era gitu ya. Itu era zaman dulu, ini era sekarang. Mungkin di Indonesia gue fokusnya dengan era yang gue berdiri sekarang. Ya, tapi hal-hal nggak tahu ya kayak gitu ya. Karena menurut gue Hyundai zaman dulu sama Hyundai sekarang beda Om. Canggihan yang sekarang kemana-mana, model pun bagusan sekarang kalau menurut gue. Lo lihat Ioniq 5, walaupun dia listrik ya, kurang keren apa itu mobil? Kurang keren apa itu mobil? Hyundai Kona listrik. Atau misalnya yang hybridnya sekarang Santa Fe yang baru. Oke lah, pantat belakangnya kotak nggak jelas gitu, tapi depannya kurang keren apa itu mobil Palisade. Ini kan ya kan kereta yang baru. Kurang keren apa itu mobil? Staria yang modelnya Alphard kurang keren apa tuh mobil? Itu kalau cewek-cewek yang seneng nonton drakor ya pasti belinya Hyundai itu biasanya karena di sana mobil-mobilnya persis seperti Korea gitu ya. Gitu. Gue dijemput pakai Stargazer nih ceritanya. Tapi gue nggak tahu ya apa gue lagi-lagi perasaan mulu. Perasaan gue kaki-kakinya kenapa kagak empuk ya? Gue bilang, Om ini kaki-kakinya emang kayak gini ya? Gue bilang, kenapa Om Denkus? Aduh sorry nih, gue kok kayak ngerasa agak keras nih. Lu duduk belakang? Gue duduk di tengah gitu kan, row kedua kan. Captain seat, enak sih, nyaman sih. Gue cuman komplain di satu doang kaki. Apa memang sebenarnya segitu standarnya segitu, gue nggak tahu deh. Gue sekali doang sih, itu juga gue diboncengin. Duduk di tengah-tengah row kedua. Bisa jadi juga gini Om, sorry potong. Bisa jadi juga dia bikin suspensinya rada keras supaya enak manuvernya mungkin Om. Bisa jadi juga seperti itu. Kayak bisa tadi gue cerita masalah Agya yang GR, bedanya sama Agya yang LCGC itu kenapa? Suspensinya salah satunya gitu kan. Karena suspensi dibikin sedikit lebih keras, manuvernya lebih enak. Untuk manuver di kecepatan tinggi atau apa itu bisa lebih enak. Atau bisa jadi juga pikiran jeleknya apa? Dia nggak ngecek tegangan angin kali, kan? Bisa jadi juga kan? Itu ngaruh sih. Bisa jadi juga kalau misalnya tiba-tiba anginnya 40, ya kayak batu lah kasarnya gitu. Kita kan biasa pala 3 lah ya kan, 33, 35 gitu kan, oke lah menurut gue gitu. Bisa jadi juga seperti itu misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya emang dibikin karakternya lebih keras untuk manuver ya mungkin dia arahnya ke situ gitu gitu. Itu bisa juga sih gitu. Tapi Hyundai keren. Hyundai salah satu sekali tuh main di Hyundai Cikarang. Salah satu brand yang menurut gua menarik untuk dipunya lah, karena build quality-nya juga bagus Om, bagus, nggak main-main build quality-nya, keren. Iya, gue thank you banget tuh Hyundai, pengalaman menurut gue keren banget dan
ekspektasi gua datang ke pabrik pembuatan mobil, belepetan oli dan lain sebagainya, buset ternyata nggak rapi, bersih ya. SOP-nya gokil. Kayak pabrik lagi bikin virus kali itu, harus dingin, steril. Ini gitu. adem, ada AC masa? Iya. Nah, gua bilang kagak gerah-gerah ini adem ini. Safety pakai apa? Iya, pakai itu semua. Iya. Gokil sih. Canggih. Mobilnya juga oke ya, laris manis tuh. Hyundai yang gua nggak pernah sangka-sangka tuh apa build quality-nya, Om. Gitu ya. Build quality-nya bener-bener nggak main-main lah, nggak main-main. Sekelasan gue pernah nyoba bawa mobil temen gue Palisade yang generasi pertama, itu diesel kan, Om. Diesel kan kita tahu getarannya begitulah ya, nggak separah bemo, tapi bergetar lah gitu kasarnya gitu. Tapi itu kedapnya. Getaran itu hampir kayak mesin bensin. Hyundai Palisade tuh. Gitu ya. Keren itu mobil, keren. Belum pernah sih gua. Hyundai Palisade enak. Kagak berasa ya getarannya? Gede banget Om mobilnya, Om. Gede banget, panjang lah gitu. Kalau di rumah-rumah model gua gini mah nggak muat. Nggak muat, harus dia panjangnya berapa? 4,7 kali. 4,8 mungkin panjang karena dia kan 7-seater kan. Tapi dieselnya bener-bener nggak kerasa lah. Gitu ya. Nggak kerasa, enak tuh mobil, enak. Teknologi pindah gigi shifter giginya Om, udah pakai tombol, udah nggak pakai shifter lagi. Oh gitu. Udah electrical semua. Iya. Canggih. Itu ya? Di atas 1 M ya? Dulunya. Sekarang yang barunya ya segitu, barunya. Oh gitu. Ya kalau yang model yang gue pernah pakai temen gue itu sekarang secondnya sih udah di mungkin 700-an kali ya. Oh gitu. Mungkin 700-600-an lah mungkin. Oke. Lo kagak pengen beli mobil Hyundai, Om? Belum ada waktu. Oh gitu. Waktu. Oke. Tapi kalaupun gue ada kesempatan milih Hyundai dan lu ambil deh kasarnya gitu, mobil apa yang dipilih? Kalau gue ya ditanya gitu, gue pengen punya itu Om, Santa Fe Om. Santa Fe yang hybrid ya, yang baru ya. Gokil ya. Itu keren. Itu gue kayak keren gue. Udah pernah nyobain? Pernah masuk di pameran, pernah lihat, pernah duduk. Fitur gokil. Hybrid, duduknya enak, fiturnya udah mewah banget. Berapa duit ya? 800-an ya, 800-an kalau nggak salah. Modelnya keren. Itu mah udah nggak usah dimodif lah kalau menurut gue itu mah. Udah jadi lah. Peleknya juga gede. Ringnya ke 20. Ring 20. Siap-siap aja beli bannya tuh. Bener. Siap-siap beli bannya lumayan tuh ring 20 tuh. Gila ya. Kalau gue ditanya Hyundai, gue pengen itu. Kalau gue. Ya kan, kalau Palisade kayaknya ngimpinya kejauhan. Kalau Palisade itu Santa Fe lah, oke lah. Gitu ya. Iya, kalau gitu kalau menurut gue. Iya. Oke Om Rangga, gua rasa ini udah panjang banget pembahasan. Ngomongin Brio sama Agya, kita udah melebar kemana-mana juga, rasanya udah dibahas semuanya. Seru, ya. Iya kan? Dan teman-teman, gua ngingetin kalau teman-teman, ini melenceng lagi nih ya, ada yang mau beli, membutuhkan kendaraan roda 2, lu jangan lupa sama Mega Motor Bogor sama Mega Motor Sukabumi. Ya, gue selalu nggak bosan-bosan mengingatkan teman-teman semua, cuman sayangnya, Mega Motor Bogor dan Mega Motor Sukabumi peruntukannya untuk teman-teman yang pengguna KTP ya warga Bogor sama warga Sukabumi doang ya. Kagak bisa tuh di luar ya. Bisa. Belum ada tuh aturan yang di luar boleh masuk. Kalau dealer mobil bisa kayak gitu. Kalau motor ada keterbatasan. Sangat bisa tuh gitu. Kalau mobil bisa. Ke mobil beli di Jakarta harus pakai KTP orang Jakarta, Om. Oh iya nggak sih? Iya. Gue nggak ngerti deh. Bukannya gitu ya? Bisa. Kalau nggak salah. Bisa, kita beli mobil di Jakarta, KTP kita Bogor. Terus? Bisa Om. Dealernya gue beli yang di Jakarta? Bisa. Nanti atas nama ininya tetap gue? F dong? Platnya tetap F, cuman lu bayar selisih OTR. Oh gitu caranya ya? Bayar selisih OTR, gitu. Bisa. Selisih OTR, selisih BBN. Selisih BBN, ya BBN ngaruhnya ke OTR. Gitu. Iya, bisa. Iya. Cuman kalau motor kita ada aturan-aturan yang nggak bisa lah kayak gitu. Jadi kita harus di area kita masing-masing gitu, kota dan kabupaten kita lah. Warga Bogor, kabupaten dan kota, ya kan, lu mau beli kendaraan roda 2 baru, second nggak ya Om ya? Ya, baru harus ke Mega Motor. Jadi lu harus melekat di otak lu, mau beli motor harus ke Mega Motor Bogor dan Mega Motor Sukabumi. Alasannya kenapa Om Denkus? Karena banyak promo menarik, ownernya Om Rangga ngerti otomotif, ya kan? Banyak promo menarik, lu langsung datengin aja. Alamatnya nih gue cantumin sama si Jack, ya kan? Mega Motor Bogor dan Sukabumi. Berikut media sosialnya. Terus spill sedikit dong Om, apa namanya promo menarik di pertengahan tahun belum ya? Ya, mau menjelang tengah tahun lah, menjelang tengah tahun ya.
2025 apaan promo menariknya Om? Yang pasti Honda itu kan sekarang warrantinya udah sangat clear ya. Jadi ada warranti mesin, warranti rangka, warranti kelistrikan, itu udah no debat, semua tercover. Sorry gue potong. Jadi warranti mesin, rangka dan kelistrikan itu full cover itu. Itu tuh warrantinya berapa lama sih Om? Kalau aduh gua kurang hafal tuh ya. Nanti ada di buku servisnya lah itu. Gitu pokoknya ya? ada. Ya pasti kalau rangka tuh 5 tahun. Oh, rangka 5 tahun. Kalau mesin sama kelistrikan tuh ada, nanti ada klausul-klausulnya tuh ada. Tapi itu on warranty gitu ya. Selama tidak ada perubahan-perubahan yang tidak ditolerir oleh dealer gitu. Misalnya orang modifikasi lu jumper kabel gitu, itu biasanya udah take out tuh kayak gitu tuh. Atau misalnya motor lu parkir digigit tikus kabelnya, itu udah inilah. Harus yang memenuhi persyaratan klausulnya gitu ya. Tapi kalau yang rangka 5 tahun gitu. Nah, satu warrantinya semua jalan semua, dan kita masih ada stok 2024 nih, masih ada stok 2024 which is perbedaan unit akhir 2024 sama awal 2025 itu unitnya masih sama Om. Cuman beda di nick pembuatannya aja. Jadi kalian beli unitnya sama tapi harganya bisa lebih ekonomis, intinya gitu. Ditambah nanti ada promo. Jadi diskonnya lebih besar gitu maksudnya. Lebih besar dan itu nanti ada promo-promo angsuran, ada potongan tenor segala macam kayak gitu-gitu. Itu bisa nanti kayak gitu. Oke. Terus terakhir lagi dong, boleh dong closing statement dari Om Rangga. Nah, silakan Om. Intinya sih Om, kalau kembali ke laptop yang tadi kita bahas masalah Agia dan Brio untuk level LCGC-nya. Artinya di Agia itu tipe G, di Brio itu tipe E-Satya ya. Kalau menurut gue prinsipnya gini, pada saat lo mau beli mobil, kembali yang tadi gue bilang di awal, lo harus tahu dulu tuh lo mobil peruntukannya untuk apa, kemana, keseharian lo seperti apa. Itu lo harus pastikan dulu ya. Itu yang pertama. Kedua, pada saat lo memilih tipe mobil LCGC itu kan artinya yang bahasanya low cost green car tuh, jadi benar-benar yang kasarnya lo irit lah, intinya lebih ke irit, namanya nggak mahal-mahal, maintenance-nya gitu ya, maksudnya itu kan intinya di situ kan ada beberapa pilihan tuh ya, baik Agia, macam-macam, Brio, apa segala macam, banyak lah hal-hal kayak gitu ya. Nah, di situ menurut gua yang paling penting adalah lu pilih brand yang brand itu udah kuat di Indonesia lah prinsipnya. Contoh ya tadi yang kita sebut di awal, Brio dari Honda, Agia dari Toyota, itu kan dua brand yang sudah sangat kuat di Indonesia dan kasarnya nggak ada orang yang nggak tahu lah kasarnya gitu Om ya. Baik barunya, secondnya pun masih populasinya banyak sekali dan harga jualnya juga bertahan gitu ya. Nah, tinggal lu mau cari model yang seperti apa, lu sukanya model kayak gimana, perkara mesinnya, transmisi segala macam, itu kembali lagi ke apa, cara perawatan kita. Makanya gue nggak pernah bosan-bosan bilangin, jangan pelit sama mobil, jangan pelit sama perawatan. Jangan pelit sama perawatan mobil lah gue panjangin. Karena kenapa? Kalau misalnya lu pelit sama perawatan mobil, percaya sama gue, at the end lu akan boros untuk hal-hal yang lu males keluarin akhirnya gitu loh. Jadi lu irit di sini tapi akan boros di ujungnya, karena biaya ini akan dipending ke nanti kesananya. Nah, pada saat lu rawat nih mobil dengan benar, apalagi misalnya belinya dari baru, lu rawat dengan service record di bengkel resmi, insya Allah kayaknya tuh mobil bakal nggak bikin lu pusing lah gitu kasarnya kan. Sehingga apa namanya ya, keseharian lu akan lebih enak, nggak terganggu segala macam gitu kan. Karena yang namanya orang zaman sekarang kan ke bengkel tuh males ya, bukan hobi. Kalau kita kan hobi beda gitu ya. Jadinya lebih ke yang pengen yang cepat-cepat, yang instan, yang gampang, yang nggak ribet lah intinya kayak gitu. Nah, artinya apa? Rawatlah kendaraan kalian yang benar. Karena mau mobil apapun, mau LCGC, mau sport car, apa segala macam yang nggak dirawat mah bobrok, kasarnya gitu aja. Jadi intinya sih itulah. Dan kalau misalnya pilihan kembali ke yang kedua itu tadi, gue akan tetap pilih model ya, gue akan tetap pilih Honda. Tapi kalau misalnya mesin gue lebih suka Toyota. Tapi kalau secara harga gue akan pilih yang dari nyebrang laut tadi. Nyebrang laut tadi itu worth to try kalau gue gitu ya. Kalau gue sih worth to try, pengen coba gitu ya. Kalau ada waktunya gitu ya. Oke Om, thank you banget closing statementnya. Sekali lagi teman-teman, ini gue cantumin sosial medianya Om Rangga berikut Mega Motor Bogor dan Sukabumi. Nah, ini gue cantumin. Mungkin cukup sekian teman-teman konten kali ini. Om, sekali lagi gue thank you banget waktunya. Mungkin nanti lain waktu
kita bisa konten lagi gitu ya, bikin konten lagi, ngebahas pembahasan yang lain. Teman-teman jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan berfaedah ini konten. Amin. Gitu kan obrolan kita nih. Amin. Dan jangan lupa di-follow Instagram gua, TikTok gua, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the